warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Syukur alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberi nikmat, kesempatan, kekuatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat menghadiri pengajian rutin yang dilaksanakan oleh pimpinan Aisyah Ranting Panaikang cabang Telo Baru. Kebetulan saya diberi amanah untuk menggantikan penceramah yang telah ditunjuk oleh Ketua Ranting Muhammadiyah Panaikang. Kebetulan yang menjadi Ketua Ranting Muhammadiyah Panaikang itu ya anak saya sendiri, yaitu Ibnu Qudamah. Dan sebelumnya Pak Ridwan di samping saya. Nah, sekarang jadi ketua pimpinan cabang. Sebelum Pak Ridwan saya, sebelum saya Pak Anwar. Dan kebetulan istrinya Pak Anwar pada waktu itu pimpinan Ranting Aisyah Panaikang. Ya. Jadi ini ada estafet untuk melanjutkan. Ya, jadi dulu waktu saya jadi ketua ranting itu saya gabungkan antara Aisyah dengan Muhammadiyah, jadi kerjasama itu artinya satu undangan untuk dua organisasi Muhammadiyah dan Aisyah, karena Muhammadiyah ini kurang bergerak, yang bergerak itu adalah Aisyah. Maka saya ikutkan aktivitasnya itu kepada Aisyah. Ya. Jadi kalau Aisyah bergerak, ya Muhammadiyah ikut, karena memang lebih banyak saya lihat gerakannya itu Aisyah dan lebih banyak juga anggotanya. Ya, kalau Muhammadiyah itu sedikit sekali anggotanya, apalagi yang aktif. Jadi paling yang aktif itu terus. Jadi kebetulan anak saya itu ya tidak hadir. Jadi ada pemikiran kalau bisa dua undangan, ya. Ada undangan dari Aisyah, ada undangan dari Muhammadiyah. Tapi undangannya itu hanya di medsos. Dia tidak bikin dalam bentuk tertulis untuk dikirim, padahal tidak banyak di itu anggota Muhammadiyah. Bagus kalau anggota Muhammadiyah juga hadir. Kalau perlu kita pergulirkan saja itu penceramah di antara kita. Tidak usah cari yang jauh-jauh. Bisa Pak Ridwan, Pak Darul Aqsa, Pak Anwar, Ibnu Qudamah, supaya juga ada latihan. Ya, jangan yang biasa ceramah itu terus. Ya, jadi ada namanya pengkaderan, karena di dalam berceramah atau menyampaikan dakwah itu tidak mesti harus yang ahlinya, ya, karena walaupun bukan ahlinya, kalau dia mau menyampaikan itu akan timbul untuk mau belajar. Ya, jadi tidak ada alasan bilang bukan ahlinya. Ya, itu ahlinya bisa datang di belakangan, karena yang diperlukan di situ adalah mental. Ya, jadi tidak ada alasan. Seperti juga kita Aisyah di sini harus bisa jadi mubaligah semua. Jadi dalam firman Allah, wal takum minkum ummatun, ya itu dalam ayat hendaklah kamu di antara kamu
ya. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ya. Wa ulaika humul muflihun. Ya. Artinya hendaklah di antara kamu harus ada yang bisa jadi dai atau daiyah. Jadi dalam hukum berdakwah itu tidak mesti harus orang ahlinya, ya, karena ada dua pendapat ulama di situ, yaitu ada namanya wajib, ya, wajib yang harus dilaksanakan, wajib kifayah dan wajib ain. Jadi kalau wajib kifayah itu mengartikan min di situ sebagian, ya, sebagian. Artinya kalau ada sebagian yang berdakwah maka yang lain sudah gugur. Tapi kalau diartikan di situ menerangkan untuk litabyin, maka itu wajib ain. Semua harus terjun. Ya, jadi tidak ada alasan bahwa saya tidak punya ilmu. Ya, itu ilmu datang dengan dipelajari. Kalau kita mau berdakwah berarti kita mau belajar. Kalau ada alasan mengatakan saya takut berdosa, tidak mampu melakukan apa yang saya dakwahkan, nah, itu berarti memang dia tidak mau melakukan karena tidak mau berdakwah. Tapi kalau dia berdakwah ada usaha untuk mau melaksanakan apa yang didakwahkan. Ya, yang ketiga, kalau ada alasan bilang sekarang orang-orang ini tidak ada lagi mau menerima dakwah, susah untuk sadar. Nah, itu alasan yang seperti itu juga tidak bisa diterima karena menerima atau tidaknya bukan urusan kita. Nah, itu urusannya Allah. Karena yang namanya petunjuk, ada petunjuk lahir, ada petunjuk batin. Yang lahir itu ya itulah bagian kita. Artinya menunjukkan jalan yang lurus. Adapun petunjuk batin menerima atau tidak, itu urusannya Allah, petunjuk batin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya kamu tidak bisa memberi petunjuk kepada siapa yang kamu kehendaki. Ya, tetapi Allah memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Ini petunjuk batin, artinya menerima untuk diamalkan petunjuk itu. Kalau menjelaskan, itu kita punya tugas. Innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya kamu memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Jadi kita ini semua harus bisa. Jangan ada alasan. Kalaupun bilang tidak ada transport, ya itu niat, tergantung dari niat. Transport atau tidak itu kita serahkan kepada Allah, karena orang yang bisa diberi petunjuk itu yang bisa memberi petunjuk itu adalah orang yang tidak mengharapkan sesuatu kecuali dari Allah. Ya, jadi jangan kita mengharap dari manusia, tetapi mengharaplah dari Allah. Dalam Al-Quran itu Allah mengatakan ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Ya, ikutilah orang-orang yang tidak mengharapkan upah dari manusia, karena itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya, ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Karena petunjuk itu ya bisa dari hati ke hati. Kalau niatnya ikhlas memberi petunjuk, memberi nasihat, maka yang menerima juga itu akan ikhlas menerima. Tapi kalau tidak ikhlas karena ada sesuatu yang diharapkan, nah itu. Kebetulan Ustaz Said ini lagi sakit, tidak keluar suaranya, maka saya diminta untuk menggantikan beliau. Ya, adapun yang ingin saya sampaikan pada sore hari ini yaitu
ada 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan nanti ini yang kita hadapi di alam kubur. Ya, di alam kubur. Jadi ada pertanyaan di alam kubur, 3 pertanyaan, dan ada 4 pertanyaan di alam akhirat. Ya, karena kita ini hidup di 5 alam. Ya, pertama alam rahim. Ya, alam rahim itu kita masih di dalam perut ibu. Kemudian yang kedua alam dunia. Ya, kita sekarang ini berada di alam dunia. Nah, disinilah kesempatan kita berbuat, beramal, berusaha, bekerja, ya, untuk kita pertanggungjawabkan nanti di akhirat. Karena alam dunia ini alam sementara, ya, akan kita tinggalkan. Jadi jangan terpedaya oleh alam dunia sehingga kita tinggalkan yang namanya alam akhirat. Ya, jadi ada alam rahim, alam dunia, kemudian alam kubur. Ya, yang ketiga alam kubur itu, disitulah ada 3 pertanyaan. Sebentar saya akan kemukakan apa pertanyaan itu. Saya kira kita bisa jawab kalau kita beramal dan beriman. Keempat alam barzah, yaitu penantian antara hari kiamat dengan alam akhirat. Ya, alam akhirat, alam barzah itu pembalasan, hari pembalasan, di mana amal kita dihitung, ditimbang, ya, dan dibalas. Ya, Maliki Yaumiddin, yaitu raja di hari pembalasan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa pertanyaannya nanti di alam kubur? Yaitu hendaknya kita buka-buka itu buku kecil. Ya, buku kecil itu ada namanya zikir pagi dan petang. Kita baca itu pagi dan sore. Pagi itu setelah sholat subuh sampai terbit matahari. Kemudian sore itu setelah sholat asar sampai terbenam matahari. Nah, di antara zikir yang ada di situ adalah raditu billahi robban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Ya, boleh ditambah wa rasulan. Ya, itu kita harus pahami maknanya dan kita ucapkan, lalu kita ikuti dengan hati dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya mengucapkan, tetapi harus dipahami artinya, direnungkan maknanya, ya, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, inilah saya akan jelaskan itu. Raditu billahi robban, artinya aku ridho Allah Tuhanku, wabil islami dinan, dan Islam agamaku, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyan. Nah, boleh ditambah wa rasulan. Dan aku ridho Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nabi dan rasul Allah. Nah, ini 3 pertanyaan saja ini. Mudah sekali dijawab di dunia, gampang. Ini sudah bocor. Pertanyaan dan jawabannya sudah bocor. Apakah kita mampu menjawabnya nanti di kuburan? Ya, belum tentu. Karena mulut di dalam kubur itu ditutup. Ya, di dalam Al-Quran surah Yasin itu Allah berfirman, al-yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara itulah kedua tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan kedua kaki menjadi saksi. Afala yaqilun, tidakkah mereka berakal? Jadi yang dimaksud kedua tangan ini adalah perbuatan. Ya, perbuatan itu kan tangan yang berbuat, tangan yang bekerja. Jadi yang ditanya apa pekerjaannya, apa yang dia lakukan, apa yang dia buat selama dia hidup di atas dunia ini. Ya, jadi mulut terkunci.
Karena mulut itu bisa berbohong, ya. Berbohong itu tidak sesuai yang diucapkan dengan ada yang di hati, tidak sesuai yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Nah, itu namanya berbohong. Berbohong itu adalah ciri-ciri orang munafik. Ya, ciri orang munafik itu ada 3. Ayatul munafiki salasun. Ada 3 ciri orang munafik. Pertama, iza hadasa kadzaba. Kalau dia berbicara, ia bohong. Wa iza wa'ada akhlafa. Yang kedua, kalau dia berjanji, dia ingkar. Yang ketiga, wa iza tumina khana. Dan apabila diberi kepercayaan, dia berkhianat. Nauzubillahi min dzalik. Dan ini munafik lebih berbahaya daripada orang kafir, ya, karena orang munafik itu musuh dalam selimut yang mau menghancurkan kaumnya sendiri, ya, daripada orang kafir. Kalau orang kafir jelas kita sudah berhati-hati. Orang munafik ini dia lebih cinta kepada orang kafir musuhnya daripada mencintai kawannya sesama muslim. Nah, makanya itu ada 2 orang yang bodoh, ya, ada bodoh saja, ada bodoh sekali, ya. Ulama itu pernah ditanya, siapa orang bodoh itu? Orang bodoh itu adalah dia jual agamanya untuk dunianya sendiri, dia sendiri, ya. Banyak dia jual ayat, dia jual agamanya, akidahnya untuk kemaslahatan dunianya saja. Itu orang bodoh itu. Karena dunia dia tinggalkan, akhirat dia tuju. Harusnya dia jual dunianya untuk agamanya, ya. Jadi ada dunia kita korbankan untuk agama kita. Ya, itu orang bodoh kalau terbalik. Yang paling bodoh katanya dia jual agamanya untuk dunianya orang lain. Ya, orang yang diuntungkan, baru dia rugikan agamanya. Dia jual ayat, dia jual agama, ya, dia benarkan orang kafir untuk kepentingan orang kafir, untuk kepentingan non-muslim, untuk kepentingan orang Yahudi. Lalu dia benar-benarkan itu orang Yahudi, dia sanjung-sanjung orang Yahudi, baru dia musuhi orang Islam. Nah, ini sudah kejadian kita diadu domba. Ya, inilah musuh yang lebih berat daripada musuh orang Islam. Karena musuh orang Islam itu yaitu orang kafir, yaitu dia menyerang kita dari luar. Nah, itu kita sudah bisa berhati-hati, bisa melawan. Tetapi mereka punya taktik bagaimana menghancurkan Islam dari orang Islam itu sendiri, yaitu dengan kemunafikan. Makanya orang munafik ini jauh lebih berbahaya, ya, karena dia adalah musuh dalam selimut yang tidak nampak, ya, tidak nampak. Nah, ini bahaya sekali. Jadi ya, itulah makanya mulut itu terkunci, tidak bisa berbicara. Yang berbicara perbuatan, amal. Ya, itu yang pertama. Makanya apa pertanyaannya? Ya, pertanyaannya marrabbuka. Ya, jelas, mudah sekali. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Saya kira kita bisa jawab semua. Ya, dan itu hanya yang bisa menjawab hanya yang beragama Islam. Karena yang beragama Islam itulah satu-satu Tuhannya, yaitu Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Ya, yang selain Allah itu bukan Tuhan. Ya, kalaupun ada yang mengakui Tuhan, itu bukan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan tapi bukan Tuhan yang sebenarnya. Bukan Tuhan yang patut disembah. Makanya kalimat la ilaha illallah itu, ya, tidak ada Tuhan. Ya, perlu ditambah sebenar-benarnya yang patut disembah. Itu tidak ada. Makanya kita murnikan dulu akidah kita. Kita murnikan bahwa semua yang selain Allah tidak ada, ya. Tuhan yang sebenarnya itu tidak ada, ya. Karena itu Tuhan yang tidak sebenarnya. Nah, kalau Tuhan yang tidak sebenarnya banyak. Umpamanya Tuhan Yesus, Tuhan Huzair,
Tuhan. Ada juga yang menyembah sapi, ya. Dianggap tuh ada yang menyembah tram. Ya dia sembah itu, dia kasih bunga-bunga, bahkan dia minum itu air kencingnya sapi, dia makan tainya sapi, lalu dia suruh bunuh semua orang Islam. Nah, itu namanya sudah dijamin masuk neraka yang begitu, tidak diterima amalnya, dan tidak diampuni dosanya. Dan dosa yang paling besar itu dosa syirik. Makanya alhamdulillah kalau kita jawab itu pertanyaan, Allahu Rabbi, Tuhanku hanya Allah, itu selamat, ya, selamat kita di akhirat nanti, ya, karena Tuhan kita Allah, ya. Rasul mengatakan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang mengakui Tuhan satu-satunya yang sebenar-benarnya yang patut disembah hanya Allah, maka dia dijamin masuk surga, ya. Illa man aba, kecuali yang tidak mau, ya. Jadi inilah keuntungan kita yang beragama Islam, itu sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, dan yang Maha Esa yang dimaksud di situ hanya Allah, tidak ada yang selain Allah. Trinitas bukan yang Maha Esa, itu Trinitas, tiga tapi satu, satu tapi tiga. Kalau ada Tuhan selain Allah itu sudah bukan Esa lagi. Nah, jadi yang Esa itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang harus diakui Tuhan itu hanya Allah. Nah, kita sudah selamat kalau jawaban kita seperti itu. Tapi ada konsekuensinya, yaitu taat, ya, karena tidak ada gunanya bertuhankan Allah kalau tidak taat, ya. Makanya Rasulullah illa man aba, katanya, kecuali yang tidak mau. Wa may ya'ba ya Rasulullah, siapa orang yang tidak mau masuk surga? Kan semua pasti orang mau masuk surga. Surga yang mana dulu? Surga dunia atau surga akhirat? Karena ada surga dunia, ada surga akhirat. Surga dunia itu surganya orang kafir. Surga akhirat itu surganya orang beriman. Yang mana? Ya, kalau mau surganya akhirat, ya harus taat. Taat. Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa yang taat padaku masuk surga. Wa man asani, siapa yang tidak taat padaku faqad aba, itulah yang tidak mau masuk surga. Nah, dia cuma mau surganya dunia, tidak mau surganya akhirat. Kalaupun dia mau surganya akhirat dengan ucapan tanpa diikuti ketaatan, itu suatu kebohongan. Sama aja orang munafik, bohong, ya. Ini sekarang banyak hoaks. Yang hoaks dibilang bukan hoaks, yang bukan hoaks dibilang hoaks. Ini diputar balik semua, ini kenyataan-kenyataan yang kita saksikan. Yang janji-janji mengatakan lebih baik saya janji daripada saya tidak janji, mana lebih bagus, ya, biarpun tidak dilakukan. Ini orang juga mau dijanji, itu susahnya karena mau dijanji, padahal janji itu utang, janji itu harus ditepati, tidak boleh mau dijanji, tidak usah dijanji. Makanya itu ada dulu rektornya Umi itu, kalau dia menjanji, dia tidak mau ucapkan itu, bilang saya janji saya akan bangun di sini madrasah, tapi saya tidak berjanji, tapi saya akan usahakan. Karena kalau berjanji lalu tidak dilaksanakan, itu berkhianat. Tapi ada juga yang mengatakan lebih baik saya janji daripada saya tidak janji. Mana lebih bagus? Kalau saya janji kan ada harapan, kalau saya tidak janji tidak ada harapan. Tapi kalau tidak ditepati, ya itu namanya berkhianat. Ya, jadi jangan kita mau dijanji. Apalagi kalau mau dibayar, ya dibayar untuk memilih dia. Nah, itu karena orang ini lebih cenderung ke dunia daripada siapa yang dipilih. Nah, dia tidak melihat orang yang dipilih itu. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ya. Kemudian yang kedua, madinuka, apa agamamu? Alhamdulillah kita ini bersyukur beragama Islam. Yang selain Islam tidak perlu ditanya, ya. Kalau dia bilang al-Islamu dini, nah itu suatu yang akan diridhoi oleh Allah, ya, akan direstui oleh Allah, dan akan dihitung amalnya oleh Allah, dan diampuni dosanya oleh Allah kalau dia minta ampun.
Makanya di dalam Quran itu dikatakan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diakui, direstui adalah agama Islam. Jadi jangan dipahami agama di situ menurut bahasa. Al-Islam itu agama, bukan menurut bahasa. Karena orang liberal itu mengartikan Islam menurut bahasa. Kalau Islam menurut bahasa, ya itu artinya penyerahan diri, keselamatan, ya juga kedamaian. Jadi agama-agama lain bisa masuk di dalamnya karena dia artikan secara bahasa. Itu orang yang mengartikan Islam itu secara bahasa. Nah, tapi Islam diartikan itu secara istilah. Itu agama, agama yang benar. Tidak ada agama di dunia ini kecuali Islam. Dia yang dibawa agama mulai dari Adam sampai Muhammad itu agama Islam. Itu Yahudi Nasrani bukan agama, itu bangsa. Karena Allah sendiri yang nyatakan dalam Al-Quran, ya, inna dina indallahil Islam wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang memeluk mencari agama, ya, agama selain agama Islam, maka tidak diterima amalnya. Ya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nanti di akhirat dia menjadi orang yang merugi karena tidak diterima amalnya di akhirat. Kalau di dunia mungkin diterima, tapi tidak ada gunanya amal di dunia kalau di akhirat tidak diterima. Karena kita akan menuju akhirat dan dunia kita ini tinggalkan. Jadi rugilah mereka yang beramal. Dan dosanya tidak diampuni karena syirik. Syirik itu adalah dosa yang paling besar dan tidak diampuni apabila dia meninggal dunia. Ya, maka Allah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Allah tidak mengampuni dosa syirik dan mengampuni selain itu jika Allah menghendaki. Jadi orang kafir itu karena syirik mati tidak diampuni dosanya. Kita yang tidak syirik itu masih bisa diampuni oleh Allah kalau Allah menghendaki. Amal kita diterima kalau ikhlas karena Allah. Dosa kita diampuni kalau kita minta ampun kepadanya karena Allah Maha Pengampun. Nah, itulah pertanyaan kedua. Islam agamaku. Islam ini tidak cukup dengan KTP. Agamanya Islam KTP. Jadi yang masuk surga ya KTP-nya. Orangnya tidak masuk Islam karena KTP-nya yang beragama Islam tapi orangnya tidak mengikuti syariat Islam. Ya, tidak. Dan syariat Islam itu harus total, bukan mengambil sebagian, buang sebagian. Ambil yang enak-enak, buang yang susah-susah. Padahal Islam itu di dalam Quran dikatakan udkhulu fis-silmi kafah. Ya, masuklah kamu ke dalam Islam secara totalitas. Jangan ambil yang enaknya saja. Karena ada orang yang enaknya saja kalau menikah poligami. 2, 3, 4. Kenapa? Bilang saya ikut Nabi. Ya, Nabi poligami. 9 istrinya, kita cuma 4. Ikut Nabi. Ya. Tapi kalau dikatakan Nabi itu sholatnya, tahajudnya, sampai bengkak-bengkak kakinya. Ya, kenapa kamu tidak ikut Nabi? Bilang itu kan Nabi, saya bukan Nabi. Nah itu kalau yang susah ikut itu kan Nabi. Tapi kalau yang enak saya ikut Nabi. Ini namanya mengambil sebagian, membuang sebagian. Jadi tidak boleh seperti itu. Ada juga bilang kita kan bedanya dengan Nabi sedikit saja. Kalau Nabi itu sedikit-sedikit beribadah, kita ini sedikit beribadah, kan sedikit bedanya. Nabi itu sedikit makan, kita ini sedikit-sedikit makan. Nabi sedikit tidur, kita ini sedikit-sedikit tidur. Nabi itu sedikit-sedikit berdoa, meminta ampun. Kita ini sedikit berdoa, sedikit minta ampun. Jadi katanya sedikit bedanya. Padahal sedikit-sedikit itu artinya banyak. Ya, banyak dalam bahasa kita, ya, bukan dalam bahasa selain itu. Nah, kemudian yang ketiga, man nabiyuka. Nah, siapa nabimu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini punya 6
keistimewaan dibandingkan nabi-nabi yang lain. Yaitu Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, ya, fuddiltu alal anbiya'i bisittin. Saya diberi kelebihan, ya, dari nabi-nabi yang lain itu 6. Pertama, utitu jawami'ul kalim. Saya diberi kemampuan mengungkapkan jawami'ul kalim, yaitu kalimat singkat, jelas, tuntas. Ya. Jadi nabi yang apa yang dia keluar dari mulutnya itu bukan dengan nafsu, tapi wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Jadi yang keluar dari mulut nabi itu bukan nafsu tapi wahyu. Jadi kalau dia mengucapkan sedikit saja, kalimatnya pendek sekali tetapi mengandung unsur agama yang sangat luas. Umpamanya dia sebut ad-dinun nasihah. Agama itu nasihat. Ya, itu panjang sekali artinya. Qul amantu billah summastaqim. Katakan aku beriman kepada Allah lalu konsisten dengan keimanan. Itu pendek. Min husni islamil mar'i tarkuhu maliyani. Di antara kebaikan orang Islam itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Ya, itu pendek kalimatnya, tuntas. Kemudian yang kedua, nusirtu birrabi. Saya diberi kemenangan, pertolongan dengan digetarkannya hati musuh. Ya, jadi jangan kita takut dengan orang kafir. Walaupun mereka banyak, kita sedikit, tapi kalau iman kita kuat, kita bisa kalahkan mereka. Bagaimana Nabi menghadapi musuh orang kafir di perang Badar, di perang Tabuk, Fathu Makkah. Orang kafir tidak mampu melawan umat Nabi Muhammad yang begitu sedikit dibandingkan mereka yang senjatanya canggih, pasukannya besar, tetapi karena kekuasaan Allah, karena kemahabesaran Allah, itu semua kecil, ya, bagi mereka. Ya, jadi makanya Nabi mengatakan, saya diberi kemenangan dengan digetarkannya hati musuh. Nah, makanya itu Allah mengatakan dalam Quran, kam min fi'atin qalilatin galabat fi'atan kasiratan. Banyak golongan yang kecil bisa mengalahkan golongan yang besar dengan izin Allah. Makanya itu Allah juga berfirman, iyansurkumullah fala ghalibalakum. Kalau Allah yang menolong kamu, tidak akan ada yang bisa menolong, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Intan surullah yansurkum. Bagaimana cara menolong Allah? Itu menolong agamanya. Ya, siapa yang menolong agama Allah, Allah pun akan ditolong olehnya. Kalau ditolong oleh Allah, tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, ini kelebihan yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat li al-ganaim. Dihalalkannya bagiku harta perang, harta rampasan perang. Ya, dulu itu disuruh bakar, tapi setelah Nabi Muhammad datang, ya, itu dihalalkan. Fakulu mimma ganimtum halalan thayyiban. Makanlah dengan halal dan baik berupa harta rampasan perang. Kemudian yang ketiga, yang keempat, waju'ilat li al-ardu tahuran wa masjidan. Dijadikannya tanah ini suci dan bisa dipakai untuk bersujud. Jadi kalau tidak ada air, bisa diganti dengan tayamum, ya, pakai debu, ya. Fa illam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Ya, jadi kalau ada halangan karena sakit tidak bisa menyentuh air, bisa dengan debu dipakai pengganti wudhu sebagai tayamum. Ya. Kalau tiba waktu salat, ya, tidak harus di masjid. Kalau kita berada di udara, boleh salat di atas udara. Berada di atas laut, boleh salat di atas laut. Berada di darat, boleh salat di darat apabila tiba waktunya. Ya, jadi tidak mesti harus masjid yang harus kita ke sana. Dimanapun kita berada, boleh kita lakukan salat. Ya, itu artinya bumi ini memang untuk bersujud. Ya, jadi banyak tempat bersujud, ya banyak akan jadi saksi. Kemudian yang kelima, wa ursiltu ilal khalqi kafatan.
Ya, saya diutus untuk seluruh makhluk. Ya, jadi beda dengan nabi-nabi yang lain. Nabi-nabi yang lain itu hanya untuk umatnya, hanya untuk tempat-tempat tertentu dan terbatas pada waktunya. Tapi umat Nabi Muhammad tidak ada pengecualian. Diutus untuk seluruh makhluk, diutus untuk seluruh umat manusia, diutus untuk bahkan seluruh alam semesta. Inilah kelebihan Nabi Muhammad. Yang terakhir, yang keenam, wa khutima bi an-nabiyun. Saya dijadikan penutup para nabi. Nah, jadi itu Nabi Muhammad penutup, artinya tidak ada lagi nabi sesudahnya. Dan khatam itu artinya penutup. Ya, khatam juga bisa berarti stempel. Khatam juga bisa berarti cincin. Ya, karena di zaman Nabi itu stempelnya itu berupa cincin. Ya, ada tertulis Muhammad. Kalau dia sudah stempel surat itu berarti surat itu sudah ditutup. Ya, sudah ditutup berarti tidak boleh lagi ada tambahan, tidak ada boleh pengurangan, tidak boleh lagi ada pengurangan. Ya, jadi Nabi itu Muhammad penutup, itu artinya tidak ada lagi Nabi, tidak ada lagi ajaran, tidak ada lagi perubahan. Karena Islam ini ditutup oleh Nabi Muhammad SAW dan itu berlaku untuk sepanjang masa sampai akhir kiamat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ada yang baik dan benar itu dari Allah. Kalau ada yang salah dan keliru dan tidak sesuai dengan hati atau tidak berkenan, mohon kiranya dimaafkan sebagai manusia yang tidak luput daripada kesalahan, kelemahan dan kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.